Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan darah. Di dalam tubuh kita itu ada yang disebut sebagai darah. Nah, darah di sini berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Yang pertama. Kemudian, yang kedua, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida dari seluruh sel tubuh kemudian dibawa ke paru-paru. Yang ketiga, darah mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ-organ yang diperlukan. Dan darah pun mampu mengangkut sisa metabolisme tubuh ke ginjal. Kemudian fungsi kelima daripada darah itu adalah mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Dan terakhir, darah mampu memelihara suhu tubuh sehingga suhu tubuh kita bertahan pada kondisi normal. Ya, jadi suhu tubuh yang normal itu sekitar 37 derajat Celcius. Baik. Kemudian kita lanjutkan, di dalam darah ada yang disebut sebagai plasma darah. Ya. Jadi plasma darah itu terdiri dari 91% air dan 9% bahan-bahan yang terlarut. Ya. Biasanya itu terdiri dari protein plasma seperti albumin, protrombin, fibrinogren, dan lain-lain. Kemudian di dalamnya juga ada garam-garam mineral dan zat yang diangkut darah. Apa sih yang diangkut darah itu? Yang pertama adalah zat makanan. Ya, itu bisa diangkut oleh darah. Kemudian sisa metabolisme, tiga tadi adalah hormon, dan yang keempat itu adalah gas. Nah, kalau misalkan ditanya, Pak, fibrinogen itu untuk apa? Fibrinogen itu untuk proses pembekuan darah kalau terjadi luka. Ya, kadang-kadang kan kita tergores atau memasak, memegang pisau. Nah, kalau sekiranya darah tidak membeku, bahaya, dia akan terus mengalir. Makanya kita membutuhkan fibrinogen untuk proses pembekuan darah. Nah, kemudian ada juga di dalam darah, sel darah itu adalah, atau plasma darah itu adalah globulin. Ya, untuk apa globulin itu? Itu semacam zat kebal, ya, zat kebal. Sementara itu ada yang disebut dengan albumin. Ya, di dalam darah albumin itu untuk melawan benda-benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu fungsi daripada albumin. Kemudian saya ingin menunjukkan sel darah merah, ya. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar, ada yang disebut sebagai sel darah merah, ya. Ini adalah bentuk sel darah merah. Nah, sel darah merah itu sering disebut sebagai eritrosit. Ya, jadi eritrosit itu mengandung hemoglobin, makanya kita suka cek adanya Hb. Hb itu sel darah merah. Nah, bentuknya seperti yang Anda lihat, bulat, gepeng, dan permukaannya cekung. Ya, nah ini intinya apa, Pak? Isinya di dalamnya itu adalah protein, zat besi, dan Hb itu. Makanya orang-orang kadang-kadang Hb-nya berapa? Hb itu fungsinya memberikan warna merah pada darah. Nah, hemoglobin berfungsi mengikat O2 dari paru-paru kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, ya. O2, udara segar. Dan hemoglobin ini mengambil karbon dioksida, ya, udara yang kurang baik dari seluruh tubuh kemudian dibawa ke paru-paru. Anda bayangkan, sel darah merah itu sebanyak apa? Sebanyak 5 juta sel setiap 1 mm kubik darah. Nah, sel darah merah ini dibuat di mana? Dibentuk oleh sumsum tulang pipih, ya, supaya dapat hidup. Ya, sel darah merah ini hidup ya sekitar 120 hari. Nah, pada saat bayi dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati liver.
ya, dan limfa. Nah, ada sel darah merah yang rusak atau sudah tua, maka dia akan dirombak. Masya Allah, luar biasa ya, dirombak dalam hati dan limpa. Nah, ini yang disebut sebagai sel darah merah. Kemudian, ada yang disebut sebagai sel darah putih. Nah, sel darah putih ini adalah bentuknya seperti yang Anda lihat di gambar. Nah, sel darah putih atau sering disebut sebagai leukosit, ya. Sebenarnya nggak putih-putih amat sih, cuman dia warnanya bening, ya. Dinamakan demikian karena membedakan lah antara sel darah merah dan putih. Nah, di dalam sel darah putih itu ada yang disebut sebagai inti sel. Ya, dia tidak berwarna. Nah, sel darah putih itu bisa keluar dari pembuluh darah untuk menjalankan fungsi. Nah, leukosit ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita ya dari serangan penyakit. Nah, di dalam sel darah putih itu juga dibentuk di sumsum tulang pipih dan limfa, ya. Nah, makanya ada yang disebut sebagai bagian daripada sel darah putih, ya, bentuk inti selnya. Ada yang disebut sebagai basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit. Nah, jumlah sel darah putih itu sekitar 8.000 sel setiap milimeter kubik darah. Nah, umurnya dia 12 sampai 13 hari. Nah, fungsinya gini, jadi jika tubuh terluka dan ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sel darah putih akan menyerang atau memakan kuman-kuman tersebut. Luar biasa ya. Jadi sel darah putih yang rusak itu saat bertempur melawan kuman akan dikeluarkan bersama kuman dalam bentuk nanah atau abses. Nah, jadi kalau Anda pernah kena bisul kemudian ada nanah, ya, itulah sebenarnya sel darah putih yang rusak saat bertempur melawan kuman, sehingga dia akan keluar. Ya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hijau. Nah, dia keluar bersama kuman. Makanya kalau ada nanah atau bisul abses seperti itu Anda harus keluarkan. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai keping darah. Nah, keping darah ini bentuknya seperti yang Anda lihat di gambar. Keping darah atau yang disebut sebagai trombosit. Nah, Anda mungkin sering dengar ya trombosit. Nah, bentuknya bulat dan lonjong, ya, seperti yang Anda lihat. Nah, dia setiap 1 mm³ darah itu mengandung 200.000 trombosit. Hidupnya singkat dia, lebih singkat daripada yang lain, hanya 8 hari. Nah, untuk apa trombosit ini? Trombosit ini berfungsi untuk proses pembekuan darah kalau Anda mengalami luka-luka. Jadi darah itu cepat membeku. Tapi ada orang yang kena penyakit ya, pada saat luka dia nggak sembuh-sembuh, lama sekali sembuhnya. Nah, itu kan berarti kekurangan trombosit. Nah, jadi kenapa kok dia bisa membekukan darah? Karena trombosit memiliki enzim yang namanya trombokinase. Nah, jadi bila kamu luka, tergores pisau, maka darah keluar dari pembuluh darah dan menyentuh permukaan luka yang kasar, maka trombosit akan pecah tuh di situ. Pecahnya trombosit mengeluarkan enzim tadi, namanya trombokinase, ya, sehingga mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, sehingga hal ini dapat menutup penghentian pengeluaran darah. Nah, kemudian jadi mekanisme pembekuan darah itu, ya, itu dari trombosit kemudian pecah sehingga membentuk enzim trombokinase, kemudian membentuk kalsium, protrombin kemudian menjadi trombin, kemudian ke fibrinogen dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi benang fibrin. Nah, ini proses pembekuan darah. Jadi benang fibrin inilah yang akan menutup luka sehingga menghentikan pengeluaran darah. Nah, jadi pembentukan protrombin itu merupakan protein yang dilakukan di dalam liver hati dengan dibantu oleh vitamin K, ya. Nah,
Oke, ini terkait dengan proses pembekuan darah. Nah, kemudian sistem peredaran darah. Sekarang kita belajar. Nah, darah kita bisa melakukan aktivitas itu karena ada organ-organ di dalam tubuh kita yang berperan dalam proses peredaran darah. Organ-organ di dalam tubuh kita yang berperan dalam proses peredaran darah itu yang disebut sebagai jantung. Nah, jantung ini berperan dalam proses peredaran darah. Nah, jadi jantung itu terletak di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, jadi besarnya kurang lebih satu kepal tangan itu jarum itu. Nah, kalau berat sekitar 300 gram beratnya itu. Nah, jadi jantung pada manusia seperti yang Anda lihat gambarnya itu terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian Anda lihat ya di gambar ada serambi kanan, serambi kiri, ada bilik kanan dan bilik kiri. Ya, nah eh, kemudian dinding bagian bilik ada yang disebut sebagai ventricle. Ya, jadi dinding bilik itu ada yang disebut dengan ventricle, lebih tebal daripada dinding serambi atau atrium. Ya, dinding serambi. Nah, fungsinya apa? Untuk memompakan darah. Jadi darah itu supaya mengalir di seluruh tubuh perlu dipompa. Ya, nah biasanya di dalam jantung itu bilik kiri lebih tebal dari bilik kanan karena bilik kiri memompakan darah ke seluruh tubuh. Ya, sedangkan bilik kanan memompahkan darah hanya ke paru-paru. Ya. Kemudian Anda kalau ke puskesmas atau ke rumah sakit suka ditensi kan sama suster, ya, itu ada alat yang Anda di apa itu dibungkus tangan Anda, kemudian ditekan, suster itu mencet-mencet alat. Nah, itu adalah alat pengukur tensi namanya. Apa itu Pak namanya? Itu namanya tensimeter. Nah, Nah, jika hasil ya, kalau misalkan hasil itu 120 bagi atau per 80 mm Hg, apa artinya? Ya kan suka ada tuh angkanya tuh 120 per 8 mili 80. Ada yang di atas, ada yang di bawah, pembilang dan penyebut ya. Nah, 120 itu tekanan sistol biasa disebut dengan tekanan atas, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi memompa darah 120-nya itu. Sementara kalau per 80 itu merupakan tekanan diastol. Biasanya disebut dengan tekanan bawah. Nah, tekanan ini adalah terjadi pada saat jantung kita beristirahat atau relaksasi. Anda sedang rileks, tidak sedang lari-lari. Nah, kalau sedang lari-lari itu tekanan atas, kalau yang pada saat kita rileks itu tekanan bawah. Nah, itu kalau sekiranya Anda ditensi, ya. Nah, kemudian di gambar berikutnya, sebentar, sebentar ya. Oke, baik. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak Fajar, berapakah tekanan darah yang normal pada orang dewasa? Nah, kalau misalkan tekanan, tadi kan ada yang bagian atas dan bagian bawah, 120 per 80. Nah, untuk orang dewasa, bagian atas yang normal itu adalah antara 90 sampai 120 mm Hg.
Nah, itu yang normalnya. Nah, sementara bagian bawahnya itu antara 60 per 80 milimeter Hg. Ya, berarti kalau misalkan Anda pas dicek ternyata darahnya 80 bagian atasnya, berarti Anda tekanan darah rendah. Ya, tetapi kalau misalkan sampai atasnya itu 140, 130, itu tekanan darahnya tinggi. Nah, biasanya orang kalau ingin dicabut gigi dicek dulu tekanan darahnya. Ya, jangan kalau misalkan tekanan darahnya tinggi berarti dia suruh balik lagi tuh sampai tekanan darahnya normal. Jadi yang normal itu kalau bagian atasnya itu 90 sampai 120 milimeter Hg, bagian bawahnya itu 60 sampai 80 milimeter Hg. Kalau di bawah itu berarti darah rendah, tapi kalau di atas itu berarti darah tinggi. Mengerti ya, kira-kira sangat mudah difahami. Nah, itu berkenaan dengan tekanan darah. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini, nah seperti yang Anda lihat di gambar, ya. Apa itu Pak pembuluh darah? Nah, pembuluh darah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Gitu, ada arteri, ada vena. Nah, pembuluh darah nadi ini memiliki dinding yang lebih tebal dan kuat dan elastis dibandingkan dengan pembuluh darah balik. Ya, jadi arteri itu yang warna merah ini, vena ini yang warna biru. Nah, mengapa demikian? Karena pembuluh nadi harus menekan darah awal yang dipompa oleh jantung, sedangkan pembuluh balik tinggal meneruskan menuju jantung kembali. Ya. Nah, pembuluh nadi atau vena keduanya memiliki cabang terkecil yang disebut sebagai pembuluh kapiler. Nah, jadi sistem peredaran darah manusia itu terdiri gini, ini terkait dengan pembuluh arteri dan vena. Nah, baik kita lanjutkan. Berikutnya adalah sistem peredaran darah. Anda lihat di sini. Ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Sebenarnya sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, ya. Asalnya itu dari jantung, bilik kanan jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian ke jantung, balik lagi ke jantung, ke serambi kiri. Itu namanya peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua ada peredaran darah besar. Jantung, bilik kiri jantung, kemudian ke seluruh tubuh, dan balik lagi ke jantung ke serambi kanannya. Itu peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu seperti apa sih Pak? Peredaran darah kecil itu karbon dioksida yang ada di jantung dari seluruh tubuh dibawa ke paru-paru untuk dilepas karbon dioksida itu. Kemudian mengambil O2 dari paru-paru dibawa ke jantung siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang bagus itu kan oksigen. Ya, oksigen. Jadi, pada peredaran darah kecil ini melepaskan karbon dioksida ke paru-paru dan mengambil oksigen dari paru-paru untuk disebar ke seluruh tubuh. Ya, nah, jadi itu mekanismenya. Nah, kemudian ada beberapa penyakit nih. Ya, ini penting ya, perlu Anda ketahui terkait dengan sistem peredaran darah. Penyakit ya, berkenaan dengan sistem peredaran darah. Nah, penyakit ini, sebentar saya ada gambarnya ini ya, terkait dengan penyakit. Nah, Anda lihat, gejala anemia. Nah, Anda mungkin di Hong Kong banyak juga ya mbak-mbak yang suka mengalami anemia. Nah, jadi gangguan sistem peredaran darah itu sebenarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gangguan pada komponen darah dan gangguan pada organ peredaran darah. Nah, sekarang yang bahas yang pertama dulu, gangguan pada komponen darah. Ada beberapa gangguan pada komponen darah, ya. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai anemia, kemudian leukemia, kemudian AIDS, penyakit AIDS. Nah, ini yang kita kenal. Apa yang disebut sebagai anemia, Pak? Nah, gambar yang ada di atas itu adalah contoh anemia. Jadi anemia itu sering dikenal sebagai kurang darah. Penyebabnya karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan Hb.
dan kekurangan zat besi biasanya orang-orang ini. Nah, atau kekurangan sel darah merah. Nah, kadar Hb normalnya itu sebenarnya 12 sampai 16% tuh Hb-nya dari sel darah merah. Nah, jadi jumlah sel darah merah normal itu sekitar 5 juta milimeter kubik. Nah, karena orang ini mengalami kekurangan sel darah merah, dapat pertanyaannya dikarenakan apa, Pak? Bisa jadi karena ada cacing tambang di dalam darah. Makanya dimakan cacing tambang sehingga sel darah merahnya berkurang. Nah, kalau ini terjadi, uh, atau Anda pernah dengar penyakit malaria. Nah, itu juga mekanismenya sama. Nah, kemudian penurunan Hb juga dapat terjadi itu kalau sekiranya Anda kena penyakit demam berdarah. Ya, kalau Anda digigit nyamuk demam berdarah di Indonesia, itu berbahaya. Segera berobat ke dokter untuk segera ditangani. Karena cepat banyak orang yang apa tuh meninggal dengan cepat karena penyakit demam berdarah ini. Nah, itu terkait dengan anemia. Kenapa? Karena kekurangan zat besi. Ya, kekurangan zat besi. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu zat besi? Ya, nah, pada saat Anda bekerja di Hong Kong, ya kesempatkan ya memakan vitamin, ya, atau suplemen untuk memelihara zat besi. Ya, contohnya apa? Misalkan Sangobion, kapsul, ya. Nah, itu kalau Anda sering mengalami kekurangan zat besi. Nah, ini berbahaya. Otomatis Anda harus mengantisipasinya lebih lebih dini. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan talasemia. Ya, tadi saya cerita ya tentang talasemia itu apa? Talasemia itu penyakit kekurangan atau sorry, penyakit keturunan ini, genetis. Jadi tubuh kita tidak dapat memproduksi hemoglobin atau sel darah merah yang berakibat mengalami anemia. Jadi karena keturunan ini. Kemudian ada juga penyakit hemofilia, ya, penyakit keturunan juga. Tubuh tidak dapat menjalani fungsi proses pembekuan darah. Jadi darahnya tidak bisa beku. Jadi kalau kena luka dia terus akan mengalir, mengucur terus. Biasanya berujung pada kematian. Ini kalau hemofilia namanya. Nah, jadi orang yang hemofilia itu satu luka saja dapat menyebabkan kematian. Kenapa? Karena sel pembeku darahnya tidak ada, kurang. Kemudian yang terkenal nih, AIDS. Hati-hati. Di Hong Kong tingkat penyebaran penyakit AIDS itu besar. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, ini tidak ada. Orang tidak bisa sembuh kalau kena AIDS ini. Penyakit ini bukan tidak bisa sembuh, mungkin gejalanya, resikonya akan dikurangi. Nah, disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sel darah putih. Ya, nah, akibat kekebalan tubuh tidak berfungsi, maka penderita ini mudah kena penyakit, walaupun tingkat serangannya sangat ringan, walaupun dia hanya kena flu ringan. Tapi flu ringan saja bisa menyebabkan kematian. Nah, penyakit ini ditularkan lewat darah, memakai jarum suntik, ya, apalagi hubungan seksual, ya, yang seks bebas. Ini hati-hati. Kita harus menjaga diri di Hong Kong, jangan sampai melakukan hubungan yang tidak baik. Sudah rugi dua kali itu. Pertama kena dosanya besar, yang kedua kena penyakit juga. Ya, jangan sampai kita susah di dunia, susah juga di akhirat gitu kan. Nah, itu rugi dua kali. Ini kenapa? Karena kita tidak menjaga keimanan kita sehingga kita bebas melakukan seks tanpa dokumen ya. Maaf, tanpa resmi ya. Nah, itu berbahaya bagi kesehatan kita. Wah, itu dua-duanya kena itu. Dunianya kena, akhiratnya juga nanti kena. Nah, itu terkait dengan AIDS. Nah, kemudian yang kedua, tadi gangguan darah. Ada yang disebut dengan gangguan pada organ peredaran darah, seperti penyakit jantung. Ya, ya banyak orang yang mati mendadak. Ya kan banyak banyak juga ya artis yang tahu-tahu meninggal. Banyak yang itu karena penyakit jantung.
Kenapa? Akibat kerja memompa terganggu. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah, hidup kita bisa sehat, jantung kita memompa terus. Ya, kalau itu mati, berhenti, maka selesai ya hidup kita. Nah, biasanya orang yang kena jantung ini ada proses penyumbatan pembuluh nadi, sehingga kerja jantung akan lebih berat dan peredaran darah terganggu. Nah, jadi jangan makan-makan yang kolesterol, ya, makan-makan yang mengandung kolesterol. Biasanya orang yang mengalami ini, dadanya itu akan terasa nyeri, sesak, dan mudah capek. Ini penyakit jantung. Kemudian ada juga varises. Kemudian tekanan darah rendah. Nah, ini sering dia. Biasanya tekanan darah rendah ini gejalanya pusing, lesu, penglihatan kunang-kunang, ya, dan mudah pingsan, ya. Kenapa? Karena kurangnya volume darah akibat pendarahan. Ya, itu biasanya menyebabkan tekanan darah rendah. Sebaliknya, ada tekanan darah tinggi. Darah itu kalau kerendahan jelek, kalau ketinggian juga jelek. Gejala umum adalah kalau tekanan darah tinggi ini pusing, kemudian penyempitan pembuluh nadi, ya, biasanya orang yang terbiasa merokok, minum minuman alkohol, stres. Nah, itu mengalami tekanan darah tinggi. Makanya perbanyak sholat, gitu kan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kenapa? Anti stres. Kita bertemu air terus, berwudu, sholat, ya, sehingga eh, insya Allah kita tidak kena stres, gitu. Apalagi Anda minum minuman alkohol sudah jelas-jelas haram, ya. Nah, itu tekanan darah tinggi. Kemudian ada sklerosis, gangguan pengerasan pembuluh nadi yang disebabkan adanya pengendapan lemak dan kapur. Nah, otomatis kita harus menjaga peredaran kesehatan peredaran darah. Bagaimana Pak cara menjaganya? Nah, yang pertama kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, nutrisi-nutrisi untuk darah. Ya, contohnya apa? Asam folat. Ya, Anda di Hong Kong banyak tuh menemukan seperti jeruk, pisang, bayam, lobak, kacang-kacangan itu bagus untuk meningkatkan asam folat. Ya, karena itu berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian Anda suka melihat asam lemak omega 3. Nah, berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Nah, tadi kalau ada penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, kolesterolnya itu diturunkan. Nah, dan trigliserida di dalam darah. Nah, gimana caranya nutrisi ini? Anda bisa makan makanan yang bergizi seperti salmon. Nah, di Hong Kong banyak ikan salmon ya. Kemudian kacang kedelai, ada juga kenari. Nah, ini asam lemak omega 3. Kemudian arginin. Anda harus tingkat argininnya bagus ya. Membantu menciptakan aliran darah yang sehat, yaitu dengan membuat pembuluh darah kita itu menjadi rileks. Nah, ini fungsi daripada arginin, ya. Nah, arginin itu terdapat pada apa? Yang pertama, wijen. Kedua, biji bunga matahari, kuaci, itu ya. Nah, itu ada fungsinya. Coklat, kacang tanah, kismis, beras merah, jagung, gandum. Nah, itu arginin. Fungsinya untuk menciptakan aliran darah yang sehat. Jadi makan kuaci itu sehat karena mengandung arginin. Kemudian serat. Nah, tujuannya apa? Untuk menurunkan lonjakan darah dalam lonjakan gula dalam darah. Jadi memperlambat pencernakan karbohidrat dalam tubuh. Ya, apa? Perbanyak makan buah, sayuran, biji, serta kacang-kacangan. Dan terakhir, zat besi nih untuk memproduksi sel darah merah supaya jangan kekurangan sel darah merah tadi. Ya, ada di mana Pak zat besi? Gampang. Kalau sayuran ada di bayam, kemudian ada ikan, ada telur tuh tiga tuh zat besi. Nah, kemudian jangan banyak memakan makanan yang mengandung garam dan gula. Itu sangat berbahaya. Ya, terlalu banyak garam dapat menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi. Wah, banyak juga orang yang tiba-tiba meninggal karena hipertensi, tekanan darah tinggi, stres. Kemudian dia banyak makan mengandung garam dan gula. Ya,
Nah, itu makanya Anda kalau gula ya kurangilah ya. Apalagi minum-minuman yang manis yang ada di supermarket-supermarket itu. Itu tuh gulanya tinggi, kadar gulanya sakarin. Nah, kalau ke supermarket beli air putih saja ya. Nah, itu kadar gulanya tinggi. Nah, itu dapat menyebabkan hipertensi kalau kebanyakan ya. Nah, kemudian apa yang terpenting? Olahraga. Ya, Anda kan sering ke pasar, nganter anak kemana-mana. Jadikan kesempatan itu untuk olahraga. Niatkan untuk olahraga. Jadi pulang dari nganter anak berlari-lari kecil. Kemudian pergi ke pasar berlari-lari kecil. Olahraga. Ya, olahraga. Jadi salah satu contoh apa ya? Gerakan fisik, maka otot-otot tubuh akan semakin kuat. Jadi tidak kendor ototnya, kenceng. Nah, itu fungsi daripada olahraga. Kenapa? Karena kita bekerja fisik, maka kita harus menjaga kesehatan fisik kita. Kemudian, jangan minum alkohol. Nah, itu bahaya. Ya, pertama haram, yang kedua mengganggu kesehatan. Ya, yang ketiga cepat tua. Orang minum alkohol itu, livernya rusak. Nah, jadi kalau kita minum minuman yang tidak halal, alkohol, maka otomatis kalau muslim ibadah kita 40 hari ke belakang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, apalagi makan babi atau makan ayam yang tidak bersertifikasi halal atau makan sapi yang tidak bersertifikasi halal. Nah, menghindari konsumsi alkohol itu jangan sampai Anda minum alkohol. Nah, kenapa kalau kita mabuk jadi jahat? Gitu kan. Jadi mencuri, jadi membunuh orang. Nah, itu kan lebih bahaya lagi gitu kan. Berhubungan dengan kriminal. Itu menghindari konsumsi alkohol. Ya,